Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dari tafsir Al-Munir. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-32 ya, 32. Kita baca 3 ayat ya, karena pendek-pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Qul atiullaha war rasula. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Ar-Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad. Ai fi jami'il awamiri wan nawahi. Yakni mentaati Allah dan Rasul pada seluruh perintah dan larangannya. Ai innama aujaballahu alaikum mutaba'ati la kama taqulun nasara fi Isa bal likauni rasulan min indillah. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian untuk mengikuti aku, bukan seperti yang diucapkan oleh orang Nasrani tentang Isa. Bahkan akan tetapi karena keadaanku ataupun kedudukanku sebagai Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fa in tawallau ay a'radu an ta'atihima, maka seandainya mereka berpaling dari mentaati Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir? Al-yahud wal munafiqin alladzina alqaw subhatan fid din. Yakni orang-orang Yahudi dan munafikin yang mereka melemparkan syubhat dalam agama ya. Nah, jamaah sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pada ayat yang sebelumnya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka yang masih tidak mau beriman, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cintanya Allah. Nah, kita sudah bahas pada minggu yang lalu bahwa ayat ini memang ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka adalah dua kelompok umat yang telah mengetahui tentang Nabi akhir zaman, tetapi mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad SAW ya. Mereka menganggap Isa itu anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Kata Nabi, semuanya adalah sesuatu yang dibuat-buat. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Orang Yahudi dan Nasrani itu dua-duanya adalah kelompok umat yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Pak. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi tidak mau ikut Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, enggak sempurna iman kalian kalau kalian tidak mengikuti aku. Begitu ya. Nah, ketika orang itu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, artinya mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah ya. Nah, jamaah,
Jadi ada ayat yang harus, ada bahagian yang harus kita highlight di sini ya, yang harus kita ingat. Cinta Allah itu ada pada ketaatan kepada Nabi Muhammad. Karena jawab daripada syarat ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ikuti aku, kalian akan dicintai Allah. Ya, jadi saya ulang lagi, orang kalau mau dapat cinta Allah, maka dia harus ngikutin Nabi Muhammad. Ngikutin apanya? Ya, mengikuti apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya ngikut. Disuruh kerjain, dilarang tinggalin, itu namanya ngikut. Jadi tidak diukur kecintaan seseorang atau orang akan dicintai oleh Allah dengan kita bikin maulid, hadir maulid. Itu belum jadi ukuran pasti, Pak. Yang penting adalah apakah perayaan maulid itu, kan sebentar lagi kita bikin maulid ya, kita ngerayakan maulid. Apakah perayaan maulid itu menjadikan kita menjadi orang yang semakin ngikutin Nabi Muhammad? Kalau misalkan kita nggak ngikutin Nabi Muhammad, walaupun kita banyak hadir di tempat maulid, nggak ada maknanya. Maknanya cinta Allah itu akan kita dapat kalau kita ngikutin baginda Rasulullah. Makanya penting sekali dalam perayaan maulid ya, yang mengisi ceramah adalah orang yang bisa menyadarkan itu, sehingga bertambah keinginan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan sampai uang yang digunakan begitu banyak tapi tidak mempunyai bekas, tidak mempunyai athar. Ya, jadi ingat para panitia, para pengurus, selektiflah dalam memilih penceramah. Bukan hanya sekedar disukai karena lucunya. Kalau cuman sekedar lucu, nanti sayang-sayang, Pak. Uang yang sudah banyak dikasih tapi nggak memberi kesan kepada para jamaah. Ya, nggak memberi kesan kepada para jamaah. Begitu. Kita kepengen keluar dari majelis maulid bertambah kuat keinginan kita untuk mengikuti baginda Rasulullah. Karena ini perintah, ya. Kalau kalian mau dapat cintanya Allah, cinta itu terletak pada sejauh mana kalian mengikuti Nabi Muhammad. Diikuti lagi pada ayat seterusnya, Qul atiullaha war rasul. Ya, mengikuti Nabi itu dengan cara taati Allah dan taati Rasul. Itu penjabaran dari fattabi'uni. Ya, taati Allah, taati Rasul. Segala hukum-hukum yang Allah sudah sebut, segala hukum yang sudah Nabi sebutkan, taati jamaah sekalian. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur. Jamaah, kalau Allah menggunakan perkataan la yuhibbu, Allah tidak mencintai, berarti orang itu nggak akan dikasih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat itu adalah bentuk cinta Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau sudah di statementkan oleh Allah la yuhibbu, innallaha la yuhibbu, Allah nggak cinta, Allah nggak suka kepada siapa? Yuhibbul kafirin, orang-orang yang kufur, yang ingkar, nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi begitu jamaah sekalian. Ya, jadi ketaatan itu menjadi kunci untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian falamma nazalat hadhil ayatu, tatkala turun ayat ini, qalat al yahudu, orang-orang Yahudi berkata,
nahnu ala dini adama muslimin, kami berada di atas agamanya Adam dan kami sebagai muslim. Begitu kata orang Yahudi. Kami ini muslim juga tapi berada di atas agamanya Adam. Dia nggak mau ngikutin Nabi Muhammad, maunya yang pongkolnya Nabi Adam kan. Adam muslim juga, kami ngikutin Adam. Tuh begitu. Padahal keberadaan Nabi yang terakhir itu posisinya adalah menyempurnakan Nabi yang sebelumnya. Masa iya Nabi yang paling dekat dengan zamannya kemudian dia nggak mau ngikut yang paling atas. Maka kemudian turunlah ayat yang selanjutnya, fa anzalallahu qaulahu ta'ala. Allah menurunkan firman-Nya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah jawab tuh, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran melebihi segala umat. Jadi nggak bisa kamu mengikuti Nabi Adam tapi nggak mau ngikutin yang setelahnya, karena mereka itu adalah salasilah yang terus menyambung membawa ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ada yang menarik di sini. Innallaha astafa, Allah telah memilih. Ya, astafa, istafa, yastafi, mustafa itu artinya yang dipilih. Nabi Muhammad punya julukan Al-Mustafa karena Nabi adalah pilihan dari pilihan. Ya. Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Mustafa karena beliau adalah pilihan dari pilihan. Nah, Allah menyebut 3 orang nama Nabi dalam ayat ini ya. Maaf, 2 orang Nabi dan 1 orang yang bukan Nabi. Yang pertama, Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, dan Allah memilih keluarganya Ibrahim. Keluarga Ibrahim siapa? Ismail wa Ishaq wal anbiya min auladihima alladzina min jumlatihim an-nabi alladzina min jumlatihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarganya keluarganya Ibrahim itu siapa? Ismail, Ishaq, nabi-nabi yang menjadi anak mereka 2, yang diantara mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semuanya alu Ibrahim, keluarganya Ibrahim, Ishak dan Ismail. Dari Ishak banyak yang jadi nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf itu nanti punya keturunan banyak. Ya, dari ini nanti muncul nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, itu dari keturunannya Ishak. Nah, dari keturunan Ismail yang jadi Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Nabi Muhammad yang menjadi Nabi dari keturunannya Ismail. Dan wa ala Imran, dan Allah memilih keluarganya Imran. Keluarganya Imran siapa nih? Musa wa Harun. Ya, Musa wa Harun. Ini dua orang ini adik beradik, adik kakak ya. Musa itu adiknya, Harun kakaknya. Ya, Musa adiknya, Harun kakaknya. Wakila, ada pendapat yang mengatakan alu Imran itu keluarganya Imran siapa? Isa, Nabi Isa. Wa ummahu, ibunya Isa. Siapa yang mengatakan itu? Hakahu Kirmani wa rajahu Ibnu Asakir wa Suhaili, yang dihikayatkan oleh Al-Kirmani dan ditarjihkan oleh Ibnu Asakir dan As-Suhaili. Alal alamin ay ala ahli zamanin kulli wahidin minhum bil Islam wa bil khisalil hamidah. Allah telah memilih mereka semua dari sekalian ahli zaman, dari setiap satu di antara mereka dengan Islam dan perkara yang mulia. Jamaah sekalian, jadi ini adalah nama-nama pilihan yang Allah sebut. Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarganya Imran. Itu semua nabi yang 25 sumbernya dari sini. Disebutin pongkol-pongkolnya doang. Ya, nggak disebutin semuanya, nanti ayat yang lain ada.
Nih, jadi semuanya tersambung dengan satu kesatuan ajaran yang sama. Jamaah, saya mau jelaskan sedikit, ini menarik ya. Ini menarik walaupun kita agak lari dari materinya. Ketika Allah menyebut Adam, dia tidak disebut dengan keluarganya. Ketika Allah menyebutkan Nuh, Allah tidak menyebut keluarga Nuh. Tapi ketika menyebut Ibrahim, Allah menyebut keluarganya Ibrahim. Gak disebut Ibrahim doang, tapi disebut keluarganya Ibrahim. Nah, kemudian ketika Imran disebutkan Alu Imran wa ala Imran, keluarganya Imran. Dua orang gak disebut keluarga, dua orang disebut keluarga. Apa pelajarannya? Jamaah, kenapa Adam gak disebut keluarganya Adam? Karena pada keluarga Adam itu ada yang ingkar kepada Allah. Pada keluarganya Adam ada yang tidak taat kepada Allah. Siapa? Anaknya yang bernama Qabil. Ya, dia membunuh saudaranya yaitu Habil. Nah, maka nggak disebut keluarganya karena keluarganya tidak utuh beriman dan taat kepada Allah. Nah, Nabi Nuh pun sama juga. Nabi Nuh nggak disebut keluarga Nuh karena pada keluarganya Nuh ada yang tidak taat, Pak. Siapa yang nggak taat? Yang tidak taat itu anaknya dan juga istrinya. Orang yang pertama kali ngatain Nabi Nuh orang gila itu bukan orang lain. Yang ngatain Nabi Nuh orang gila istrinya sendiri. Karena Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, Pak. Orang kan pada bingung, bikin kapal di atas gunung. Yang bener bikin kapal pinggir laut gitu ya. Dibilang sama bininya gila kali gitu. Dikatain lakinya gila. Akhirnya kaumnya disuruh mencela Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan disuruh mereka itu untuk buang hajat di atas kapal Nabi Nuh. Disuruh boker, Pak. Suruh buang hajat di situ. Tuh, saking itunya tuh, saking jahatnya tuh istri Nabi Nuh. Allah kehendaki mereka tuh sakit. Kaumnya Nabi Nuh sakit. Dan obatnya nggak ada yang lain kecuali kotoran mereka. Jadi ketika tahu ada yang nggak sengaja ya sakit kena kotorannya, sembuh. Dia cerita sama yang lain, kalau sakit begini pakai tai masing-masing. Akhirnya itu kapal yang tadinya banyak kotorannya jadi bersih lagi, Pak. Tuh jamaah sekalian. Jadi, nah keluarganya Nuh dia nggak disebut keluarga karena ada yang tidak beriman, ada yang tidak taat kepada Allah, maka nggak disebut keluarga. Nah, Nabi Ibrahim disebut keluarga Ibrahim karena anak-anaknya jadi nabi, istrinya juga taat semuanya. Istri Nabi Ibrahim kan yang kita kenal Sarah dengan Hajar ya. Hajar, dua-duanya ini wanita solehah. Sarah solehah, Hajar juga solehah. Kisahnya sudah masyhur tuh, saya nggak ceritain lagi dah ya. Anaknya pun gitu juga. Anaknya ini Ismail, kisahnya diabadikan dalam Quran. Bagaimana pengorbanannya Nabi Ismail mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim cuma ngomong begini, inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, ya bunayya, disebut dulu, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak kesayanganku? Aku bermimpi menyembelih kamu. Kata anaknya, if'al ma tu'mar. Ya abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar. Taatilah Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku tergolong dari orang-orang yang sabar. Disembelih mau. Tuh Nabi Ibrahim punya anak. Jadi ketaatan itu menjadi contoh teladan.
sehingga Allah mencintai keluarga ini. Sedangkan Nabi Nuh punya anak, dipanggil sama Nabi Nuh, ya abati, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, naiklah bersama kami ke atas bahtera ini. Ya bunayyarkam ma'ana, naiklah bersama kami. Dipanggil dengan panggilan sayang tuh anak. Anaknya enggak manggil bapaknya dengan panggilan hormat. Coba bapak-bapak perhatikan ya. Ketika Nabi Ismail dipanggil atau dikasih tahu bahwa dia itu mau disembelih, Nabi Ismail jawab dengan sopan, ya abati. Tapi anaknya Nabi Nuh, bapaknya sudah sayang manggil dengan panggilan ya bunayya, tapi anaknya enggak, dia enggak panggil ya abati, langsung dia ngomong, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan naik ke atas bukit, aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan aku daripada banjir ini. Tuh coba, yang satu pengen diselamatin nggak mau, yang satu pengen disembelih mau, Pak. Coba itu, dahsyat nggak tuh ketaatan yang kayak begitu. Makanya diabadikan itu nama keluarganya Ibrahim alaihissalam menjadi panutan dalam meraih cinta Allah. Jadi cinta itu nggak bisa dapat melalui yang lain, hanya melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah. Ya. Nah, yang berikutnya wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Ada dua pendapat tadi ya. Keluarganya Imran ini siapa? Ada yang bilang Musa dan Harun, karena dua-duanya bin Imran, Musa bin Imran. Tapi ada yang berpendapat bukan keluarganya Imran ini, bukan Musa dan Harun, tapi Isa dan ibunya, gitu. Isa dan ibunya. Karena nanti kisah di bawahnya, Pak, kisah yang di bawahnya setelah ini itu Allah cerita tentang keluarganya Imran, mulai dari ibunya yang namanya Hannah, ya, nanti punya anak dikasih nama Maryam, nanti nyambung ke Isa, tuh nyambung tuh. Makanya Ali Imran dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keluarganya Imran yang merupakan nasabnya Nabi Isa alaihissalam, bukannya nasabnya Nabi Musa, ya. Bukan nasab Nabi Musa, karena Musa dan Harun itu masuk dari jalurnya siapa? Jalurnya Alu Ibrahim, ya, keluarganya Ibrahim, gitu. Nah, jadi Imran ini diabadikan mewakili golongan yang bukan Nabi tapi dipilih sama Allah. Maka tidak ada alasan, oh mereka kan Nabi, mereka kan dapat wahyu, makanya keluarganya dapat bimbingan Tuhan. Enggak juga. Ini yang bukan Nabi, Pak. Imran itu bukan Nabi, tapi nama keluarganya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surah lagi, Ali Imran, ya, keluarganya Imran, ya. Jadi jamaah sekalian, Imran ini dia punya istri namanya Hannah, ya. Hannah dia hamil dan anaknya nanti dikasih nama Maryam. Maryam nanti hamil lagi, dikasih nama anaknya siapa? Isa. Tuh, itu namanya Ali Imran, keluarganya Imran, jamaah sekalian. Nah, kemudian kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebahagian itu keturunan, sebahagiannya adalah keturunan dan dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui, ya. Jadi mereka semua ini adalah punya hubungan nasab, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebahagian di antara mereka itu adalah menjadi sebahagian keturunannya, ya. Jadi jamaah sekalian, ayat ini ingin menegaskan bahwa seluruh nabi-nabi itu punya ketersambungan dan kesamaan. Kalau salah satu diingkari, maka
tidak bisa mengaku sebagai pengikut nabi tertentu, ya, karena tidak ada ajaran nabi yang saling bertentangan. Nabi yang datang setelah nabi yang sebelumnya itu pasti menasakh apa yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Nabi Musa datang sebelum Nabi Isa. Nabi Isa itu memperbaharui ajaran Nabi Musa, ya. Nabi Isa, kemudian setelah itu ada nabi lagi, Nabi Muhammad menasakh ajaran yang sebelumnya, gitu. Jadi ada keterkaitan, ketersambungan jamaah sekalian. Oke. Nah, saya mau tambahkan sedikit, ya, faedahnya. Hadirin, Ibrahim dan Imran ini disebut keluarganya karena keluarga ini keluarga contoh, ya, keluarga mithali, keluarga contoh. Dan kunci dari keluarga yang taat kepada Allah itu ada pada istri. Kunci keluarga yang taat kepada Allah itu ada pada istri. Imran punya istri namanya Hannah. Itu nanti kisahnya kita akan baca, ya, nanti deh, minggu depan. Itu taat sekali sama Allah, sehingga dia ketika hamil dia nazar, Pak, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Aku nazarkan apa yang ada di perutku ini sebagai orang yang merdeka. Muharraran artinya apa? Artinya dia nggak perlu lagi berkhidmat kepada saya sebagai orang tuanya. Dia hanya cukup berkhidmat kepada Engkau, ya Allah. Begitu, muharraran itu maksudnya begitu, ya. Tuh, dia rela anak itu menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kunci. Istri itu kunci kalau keluarga pengen cakep, keluarga pengen bagus. Nah, Ibrahim pun sama juga. Dia punya istri taat semuanya. Sarah, Hajar itu taat semuanya, makanya anaknya jadi anak soleh semua tuh jamaah sekalian. Nah, sedangkan Nabi Nuh ini, Nabi Nuh alaihi salam, dia punya istri nggak taat sehingga melahirkan anak yang nggak taat juga. Itu sangat mempengaruhi, Pak. Makanya kalau kita ini jadi istri, Pak, ya, Bu, ya, kita jadi istri, anak kita kurang bagus gitu, ya, kurang bagus akhlaknya, kurang taat agamanya, coba lihat bagaimana kita sebagai ibunya. Kita sudah cukup baik atau tidak? Karena ibu itu menjadi madrasah pertama bagi anak. Dan secakep-cakepnya bibit, kalau ditanam di tanah yang tandus nggak bakal tumbuh dengan sempurna. Dan tanah tempat menyemai bibit itu, itulah ibaratnya wanita. Nisaukum harthul lakum, ya kan, kata Allah, nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah sawah ladang bagi kalian. Jadi kalau sawahnya itu gembur tanahnya, ya, lembut tanahnya, ditanemin, apalagi bibitnya bagus, wow, cakep tumbuhnya. Tapi kalau bibitnya cakep, tanahnya nggak cakep, nggak tumbuh juga. Biar kata durian montong, biar kata musangking, ditanam di sini. Kalau tanahnya nggak cocok juga, Pak. Ya, jadi istri itu sangat mendominasi kalau kita pengen punya kualitas anak yang baik. Ya, kalau bini kita pikirannya duit mulu gitu, anaknya nggak bakalan jadi anak yang soleh, Pak. Ya, kalau pikirannya gitu, ya, pokoknya duit mulu dah, apaan aja duit tuh. Tapi kalau bini kita orangnya sabar gitu, ya, nerima, ya, lakinya ngojek pulang bawa duit cuman gocap, ya, tetap dilayanin gitu. Oh, itu cakep tuh bini yang begitu, insya Allah anaknya jadi baik-baik. Karena anak itu akan nyontoh orang yang paling sering diketemuin. Siapa itu? Ibunya. Bapaknya mungkin jarang-jarang kita ketemuin, bukan karena kerja. Nah, yang dilihat tuh ibu,
Ya, kalau ibunya bagus akhlaknya, ini nanti akan diikuti sama anaknya. Ya, Ustaz ngomongnya sekarang sih. Ngomongnya baru sekarang, saya udah terlanjuran kawin. Ya, kalau udah emang kita udah dapetnya yang begitu, udah dirawatin aja, Pak. Dirawatin, diajarin gitu ya. Karena bini yang bagus juga itu ada peran daripada suami gitu ya. Makanya bini kita nih biar kita ajak jalan bareng. Ya, artinya apa? Artinya harus seirama. Kalau lakinya rajin ngaji, bininya kudu rajin ngajinya. Jadi nanti jalannya bareng. Ya kan? Kan namanya kan kita pasangan, ya enggak? Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan kita ini sebagai pasangan. Yang namanya pasangan harus sama, ya, harus sama antara laki dan bini, harus sesuai, harus seirama. Coba dah bayangin kalau kita jalan, yang satu haknya tinggi, yang satu haknya nggak ada, gimana jalannya? Capek Pak, capek gitu. Tapi kalau dua-duanya haknya sama, tingginya sama, jalannya juga enak gitu jamaah sekalian ya. Maka nanti ini setelah ini nih ya, setelah ini masuk pada ayat bagaimana kita ini mencetak anak-anak yang soleh seperti keluarganya Imron. Nanti akan ada pembahasannya itu insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها بنيها افتح علينا وعلى أولادنا تلاميذنا فتوها العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روائح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليك ولمنهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أن كانوا شيخ أرض مغاربها وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سكركم شافي آدم كجي حسن ملوك كي أبو شكل من كسر نسين وحب الأبد الحمد سكرك عبد الشيخ الله شافي كان شافي دند الغني كي مطلب الله سكر ربنا الله تكشف الرحمة والفرح ويعيد علينا بركاته وصرره وانواره وعلومه ونفعته في الدين والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الشيخ محمد نواوي البنتاني الله يعلي درجاته في الجنة ونفعنا بأسرار أنواره وعلومه ونفعته في الدين والآخرة وعلى نير الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah
kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari tafsir Al-Munir. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-32 ya, 32. Kita baca 3 ayat ya, karena pendek-pendek. Silakan. Para jamaah yang mau kita tafsir Al-Munir halaman 95 baris ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Qul atiullaha war rasula. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Ar-Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad. Ai fi jami'il awamiri wan nawahi, yakni mentaati Allah dan Rasul pada seluruh perintah dan larangannya. Ai innama aujaballahu alaikum mutaba'ati la kama taqulun nasara fi Isa bal likauni rasulan min indillah. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian untuk mengikuti aku, bukan seperti yang diucapkan oleh orang Nasrani tentang Isa. Bahkan akan tetapi karena keadaanku ataupun kedudukanku sebagai Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa in tawallau ay a'radu an ta'atihima, maka seandainya mereka berpaling dari mentaati Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir.
Siapa orang yang kafir? Al-yahud wal munafiqin alladzina alqaw syubhatan fid din. Yakni orang-orang Yahudi dan munafikin yang mereka melemparkan syubhat dalam agama, ya. Nah, jamaah sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pada ayat yang sebelumnya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka yang masih tidak mau beriman, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cintanya Allah. Nah, kita sudah bahas pada minggu yang lalu bahwa ayat ini memang ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, karena mereka adalah dua kelompok umat yang telah mengetahui tentang Nabi akhir zaman, tetapi mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka menganggap Isa itu anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Kata Nabi, semuanya adalah sesuatu yang dibuat-buat. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Orang Yahudi dan Nasrani itu dua-duanya adalah kelompok umat yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Pak. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi tidak mau ikut Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, enggak sempurna iman kalian kalau kalian tidak mengikuti aku. Begitu, ya. Nah, ketika orang itu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, artinya mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah, ya. Nah, jamaah, jadi ada ayat yang harus, ada bahagian yang harus kita highlight di sini, ya, yang harus kita ingat. Cinta Allah itu ada pada ketaatan kepada Nabi Muhammad. Karena jawab daripada syarat ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ikuti aku, kalian akan dicintai Allah. Ya, jadi saya ulang lagi, orang kalau mau dapat cinta Allah, maka dia harus ngikutin Nabi Muhammad. Ngikutin apanya? Ya, mengikuti apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya ngikut. Disuruh kerjain, dilarang tinggalin, itu namanya ngikut. Jadi tidak diukur kecintaan seseorang atau orang akan dicintai oleh Allah dengan kita bikin maulid, hadir maulid. Itu belum jadi ukuran pasti, Pak. Yang penting adalah apakah perayaan maulid itu, kan sebentar lagi kita bikin maulid, ya, kita ngerayakan maulid. Apakah perayaan maulid itu menjadikan kita menjadi orang yang semakin ngikutin Nabi Muhammad? Kalau misalkan kita nggak ngikutin Nabi Muhammad, walaupun kita banyak hadir di tempat maulid, nggak ada maknanya. Maknanya cinta Allah itu akan kita dapat kalau kita ngikutin baginda Rasulullah. Makanya penting sekali dalam perayaan maulid, ya, yang mengisi ceramah adalah orang yang bisa menyadarkan itu, sehingga bertambah keinginan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi jangan sampai uang yang digunakan begitu banyak tapi tidak mempunyai bekas, tidak mempunyai asar, ya. Jadi ingat para panitia, para pengurus, selektiflah dalam memilih penceramah. Bukan hanya sekedar disukai karena lucunya. Kalau cuman sekedar lucu, nanti sayang-sayang, Pak. Uang yang sudah banyak dikasih tapi nggak memberi kesan kepada para jamaah, ya, nggak memberi kesan kepada para jamaah, begitu.
Kita kepengen keluar dari majelis maulid bertambah kuat keinginan kita untuk mengikuti baginda Rasulullah. Karena ini perintah, ya. Kalau kalian mau dapat cintanya Allah, cinta itu terletak pada sejauh mana kalian mengikuti Nabi Muhammad. Diikuti lagi pada ayat seterusnya, Qul atiullaha war rasul, ya, mengikuti Nabi itu dengan cara taati Allah dan taati Rasul. Itu penjabaran dari fattabi'uni, ya, taati Allah, taati Rasul. Segala hukum-hukum yang Allah sudah sebut, segala hukum yang sudah Nabi sebutkan, taati jamaah sekalian. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur. Jamaah, kalau Allah menggunakan perkataan la yuhibbu, Allah tidak mencintai, berarti orang itu nggak akan dikasih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat itu adalah bentuk cinta Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau sudah di statementkan oleh Allah la yuhibbu, innallaha la yuhibbu, Allah nggak cinta, Allah nggak suka kepada siapa? Yuhibbul kafirin, orang-orang yang kufur, yang ingkar, nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi begitu jamaah sekalian, ya. Jadi ketaatan itu menjadi kunci untuk kita mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian falamma nazalat hadhil ayatu, tatkala turun ayat ini, qalat al-yahudu, orang-orang Yahudi berkata, nahnu ala dini adama muslimin, kami berada di atas agamanya Adam dan kami sebagai muslim. Begitu kata orang Yahudi, kami ini muslim juga tapi berada di atas agamanya Adam. Dia nggak mau ngikutin Nabi Muhammad, maunya yang pongkolnya Nabi Adam kan. Adam muslim juga, kami ngikutin Adam tuh, begitu. Padahal keberadaan Nabi yang terakhir itu posisinya adalah menyempurnakan Nabi yang sebelumnya. Masa iya Nabi yang paling dekat dengan zamannya kemudian dia nggak mau ngikut yang paling atas? Maka kemudian turunlah ayat yang selanjutnya, fa anzalallahu qaulahu ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Allah jawab tuh, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran melebihi segala umat. Jadi nggak bisa kamu mengikuti Nabi Adam tapi nggak mau ngikutin yang setelahnya, karena mereka itu adalah salasilah yang terus menyambung membawa ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ada yang menarik di sini. Innallaha astafa, Allah telah memilih. Ya, astafa, istafa, yastafi, mustafa itu artinya yang dipilih. Nabi Muhammad punya julukan Al-Mustafa karena Nabi adalah pilihan dari pilihan. Ya. Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Mustafa karena beliau adalah pilihan dari pilihan. Nah, Allah menyebut 3 orang nama Nabi dalam ayat ini, ya. Dua orang Nabi dan 1 orang yang bukan Nabi. Yang pertama, Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, dan Allah memilih keluarganya Ibrahim. Keluarga Ibrahim siapa? Ismail wa Ishaq wal anbiya min auladihima alladzina min jumlatihim an-nabi alladzina min jumlatihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarganya Ibrahim itu siapa? Ismail, Ishak, nabi-nabi yang menjadi anak mereka 2, yang diantara mereka ada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu semuanya alu Ibrahim, keluarganya
Ibrahim, Ishak dan Ismail. Dari Ishak banyak yang jadi nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf itu nanti punya keturunan banyak. Ya, dari ini nanti muncul nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, itu dari keturunannya Ishak. Nah, dari keturunan Ismail yang jadi rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Nabi Muhammad yang menjadi nabi dari keturunannya Ismail. Dan wa ala Imran, dan Allah memilih keluarganya Imran. Keluarganya Imran siapa nih? Musa wa Harun. Ya, Musa wa Harun. Ini dua orang ini adik-beradik, adik kakak ya. Musa itu adiknya, Harun kakaknya. Ya, Musa adiknya, Harun kakaknya. Wakila, ada pendapat yang mengatakan Alu Imran itu keluarganya Imran siapa? Isa, Nabi Isa. Wa ummahu, ibunya Isa. Siapa yang mengatakan itu? Hakahu Kirmani wa rajahu Ibnu Asakir wa Suhaili, yang dihikayatkan oleh Al-Kirmani dan ditarjihkan oleh Ibnu Asakir dan As-Suhaili. Alal alamin, ay ala ahli zamanin kulli wahidin minhum bil Islam wa bil khisalil hamidah. Allah telah memilih mereka semua dari sekalian ahli zaman, dari setiap satu di antara mereka dengan Islam dan perkara yang mulia. Jamaah sekalian, jadi ini adalah nama-nama pilihan yang Allah sebut. Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarganya Imran. Itu semua nabi yang 25 sumbernya dari sini. Disebutin pongkol-pongkolnya doang, ya, nggak disebutin semuanya. Nanti ayat yang lain ada. Nih, jadi semuanya tersambung dengan satu kesatuan ajaran yang sama. Jamaah, saya mau jelaskan sedikit. Ini menarik, ya. Ini menarik, walaupun kita agak lari dari materinya. Ketika Allah menyebut Adam, dia tidak disebut dengan keluarganya. Ketika Allah menyebutkan Nuh, Allah tidak menyebut keluarga Nuh. Tapi ketika menyebut Ibrahim, Allah menyebut keluarganya Ibrahim. Gak disebut Ibrahim doang, tapi disebut keluarganya Ibrahim. Nah, kemudian ketika Imran disebutkan Alu Imran wa ala Imran, keluarganya Imran. Dua orang gak disebut keluarga, dua orang disebut keluarga. Apa pelajarannya? Jamaah, kenapa Adam gak disebut keluarganya Adam? Karena pada keluarga Adam itu ada yang ingkar kepada Allah. Pada keluarganya Adam ada yang tidak taat kepada Allah. Siapa? Anaknya yang bernama Qabil. Ya, dia membunuh saudaranya yaitu Habil. Nah, maka nggak disebut keluarganya karena keluarganya tidak utuh beriman dan taat kepada Allah. Nah, Nabi Nuh pun sama juga. Nabi Nuh nggak disebut keluarga Nuh karena pada keluarganya Nuh ada yang tidak taat, Pak. Siapa yang nggak taat? Yang tidak taat itu anaknya dan juga istrinya. Orang yang pertama kali ngatain Nabi Nuh orang gila itu bukan orang lain. Yang ngatain Nabi Nuh orang gila istrinya sendiri. Karena Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, Pak. Orang kan pada bingung, bikin kapal di atas gunung. Yang bener bikin kapal pinggir laut gitu ya. Dibilang sama bininya gila kali gitu. Dikatain lakinya gila. Akhirnya kaumnya disuruh mencela Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan disuruh mereka itu untuk buang hajat di atas kapal Nabi Nuh. Disuruh boker, Pak. Disuruh buang hajat di situ. Tuh, saking itunya tuh, saking jahatnya tuh istri Nabi Nuh. Allah kehendaki mereka tuh sakit. Kaumnya Nabi Nuh sakit dan obatnya nggak ada yang lain kecuali kotoran mereka. Jadi ketika tahu
ada yang nggak sengaja ya sakit kena kotorannya sembuh. Dia cerita sama yang lain, kalau sakit begini pakai tai masing-masing. Akhirnya itu kapal yang tadinya banyak kotorannya jadi bersih lagi, Pak. Tuh jamaah sekalian. Jadi nah keluarganya Nuh dia nggak disebut keluarga karena ada yang tidak beriman, ada yang tidak taat kepada Allah, maka nggak disebut keluarga. Nah Nabi Ibrahim disebut keluarga Ibrahim karena anak-anaknya jadi nabi, istrinya juga taat semuanya. Istri Nabi Ibrahim kan yang kita kenal Sarah dengan Hajar ya. Hajar, dua-duanya ini wanita solehah. Sarah solehah, Hajar juga solehah. Kisahnya sudah masyhur tuh, saya nggak ceritain lagi dah ya. Anaknya pun gitu juga, anaknya ini Ismail, kisahnya diabadikan dalam Quran bagaimana pengorbanannya Nabi Ismail mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim cuma ngomong begini, inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, ya bunayya, disebut dulu, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak kesayanganku, aku bermimpi menyembelih kamu. Kata anaknya, if al ma tu'mar ya abati, wahai ayah kesayanganku, if al ma tu'mar, taatilah Allah, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati aku tergolong dari orang-orang yang sabar. Disembelih mau. Tuh Nabi Ibrahim punya anak. Jadi ketaatan itu menjadi contoh teladan sehingga Allah mencintai keluarga ini. Sedangkan Nabi Nuh punya anak, dipanggil sama Nabi Nuh, ya abati, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, naiklah bersama kami ke atas bahtera ini. Ya bunayya arkam ma'ana, naiklah bersama kami. Dipanggil dengan panggilan sayang tuh anak. Anaknya enggak manggil bapaknya dengan panggilan hormat. Coba bapak-bapak perhatikan ya. Ketika Nabi Ismail dipanggil atau dikasih tahu bahwa dia itu mau disembelih, Nabi Ismail jawab dengan sopan, ya abati. Tapi anaknya Nabi Nuh, bapaknya sudah sayang manggil dengan panggilan ya bunayya, tapi anaknya enggak, dia enggak panggil ya abati, langsung dia ngomong, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan naik ke atas bukit, aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan aku daripada banjir ini. Tuh coba, yang satu pengen diselamatin nggak mau, yang satu pengen disembelih mau, Pak. Coba itu dahsyatnya tuh ketaatan yang kayak begitu. Makanya diabadikan itu nama keluarganya Ibrahim alaihissalam menjadi panutan dalam meraih cinta Allah. Jadi cinta itu nggak bisa dapat melalui yang lain, hanya melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah. Ya. Nah, yang berikutnya wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Ada dua pendapat tadi ya. Keluarganya Imran ini siapa? Ada yang bilang Musa dan Harun karena dua-duanya bin Imran, Musa bin Imran. Tapi ada yang berpendapat bukan keluarganya Imran ini, bukan Musa dan Harun, tapi Isa dan ibunya gitu. Isa dan ibunya. Karena nanti kisah di bawahnya, Pak, kisah yang di bawahnya setelah ini itu Allah cerita tentang keluarganya Imran, mulai dari ibunya yang namanya Hannah ya, nanti punya anak dikasih nama Maryam, nanti nyambung ke Isa, tuh nyambung tuh. Makanya Ali Imran dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keluarganya Imran yang merupakan nasabnya Nabi Isa alaihissalam, bukannya nasabnya Nabi Musa ya, bukan nasab Nabi Musa. Karena Musa dan Harun itu masuk dari jalurnya siapa? Jalurnya Alu Ibrahim ya, keluarganya Ibrahim gitu.
Nah, jadi Imran ini diabadikan mewakili golongan yang bukan nabi tapi dipilih sama Allah. Maka tidak ada alasan, oh mereka kan nabi, mereka kan dapat wahyu, makanya keluarganya dapat bimbingan Tuhan. Enggak juga. Ini yang bukan nabi, Pak. Imran itu bukan nabi, tapi nama keluarganya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surah lagi, Ali Imran. Ya, keluarganya Imran. Ya. Jadi jamaah sekalian, Imran ini dia punya istri namanya Hannah. Ya. Hannah dia hamil dan anaknya nanti dikasih nama Maryam. Maryam nanti hamil lagi, dikasih nama anaknya siapa? Isa. Tuh, itu namanya Ali Imran. Keluarganya Imran, jamaah sekalian. Nah, kemudian kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebahagian itu keturunan, sebahagiannya adalah keturunan dan dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Jadi mereka semua ini adalah punya hubungan nasab. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebahagian di antara mereka itu adalah menjadi sebahagian keturunannya. Ya, jadi jamaah sekalian, ayat ini ingin menegaskan bahwa seluruh nabi-nabi itu punya ketersambungan dan kesamaan. Kalau salah satu diingkari, maka tidak bisa mengaku sebagai pengikut nabi tertentu. Ya, karena tidak ada ajaran nabi yang saling bertentangan. Nabi yang datang setelah nabi yang sebelumnya itu pasti menasakh apa yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Nabi Musa datang sebelum Nabi Isa. Nabi Isa itu memperbaharui ajaran Nabi Musa. Ya. Nabi Isa, kemudian setelah itu ada nabi lagi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menasakh ajaran yang sebelumnya. Gitu. Jadi ada keterkaitan, ketersambungan jamaah sekalian. Oke. Nah, saya mau tambahkan sedikit ya faedahnya. Hadirin, Ibrahim dan Imran ini disebut keluarganya karena keluarga ini keluarga contoh, ya, keluarga mithali, keluarga contoh. Dan kunci dari keluarga yang taat kepada Allah itu ada pada istri. Kunci keluarga yang taat kepada Allah itu ada pada istri. Imran punya istri namanya Hannah. Itu nanti kisahnya kita akan baca. Ya, nanti deh, minggu depan. Itu taat sekali sama Allah. Sehingga dia ketika hamil, dia nadar, Pak. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Aku nadarkan apa yang ada di perutku ini sebagai orang yang merdeka. Muharraran artinya apa? Artinya dia nggak perlu lagi berkhidmat kepada saya sebagai orang tuanya. Dia hanya cukup berkhidmat kepada Engkau ya Allah. Begitu, muharraran itu maksudnya begitu. Ya. Tuh, dia rela anak itu menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kunci. Istri itu kunci kalau keluarga pengen cakep, keluarga pengen bagus. Nah, Ibrahim pun sama juga. Dia punya istri taat semuanya. Sarah, Hajar itu taat semuanya, makanya anaknya jadi anak soleh semua. Tuh jamaah sekalian. Nah, sedangkan Nuh, Nabi Nuh ini, Nabi Nuh alaihi salam, dia punya istri nggak taat sehingga melahirkan anak yang nggak taat juga. Itu sangat mempengaruhi, Pak. Makanya kalau kita ini jadi istri, Pak ya, Bu ya, kita jadi istri, anak kita kurang bagus gitu ya, kurang bagus akhlaknya,
kurang taat agamanya, coba lihat bagaimana kita sebagai ibunya. Kita sudah cukup baik atau tidak? Karena ibu itu menjadi madrasah pertama bagi anak. Dan secakep-cakepnya bibit, kalau ditanam di tanah yang tandus nggak bakal tumbuh dengan sempurna. Dan tanah tempat menyemai bibit itu, itulah ibaratnya wanita. Nisaukum harthul lakum, ya kan kata Allah. Nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah sawah ladang bagi kalian. Jadi kalau sawahnya itu gembur tanahnya, ya, lembut tanahnya, ditanemin, apalagi bibitnya bagus, wow, cakep tumbuhnya. Tapi kalau bibitnya cakep, tanahnya nggak cakep, nggak tumbuh juga. Biar kata durian montong, biar kata musangking ditanam di sini. Kalau tanahnya nggak cocok juga, Pak. Ya, jadi istri itu sangat mendominasi. Kalau kita pengen punya kualitas anak yang baik, ya. Kalau bini kita pikirannya duit mulu, gitu. Anaknya nggak bakalan jadi anak yang soleh, Pak. Ya. Kalau pikirannya gitu ya, pokoknya duit mulu dah, apaan aja duit tuh. Tapi kalau bini kita orangnya sabar gitu ya, nerima ya, lakinya ngojek pulang bawa duit cuman gocap ya, tetap dilayanin gitu. Oh, itu cakep tuh bini yang begitu. Insya Allah anaknya jadi baik-baik, karena anak itu akan nyontoh orang yang paling sering diketemuin. Siapa itu? Ibunya. Bapaknya mungkin jarang-jarang kita ketemuin, bukan karena kerja. Nah, yang dilihat tuh ibu, ya. Kalau ibunya bagus akhlaknya, ini nanti akan diikuti sama anaknya. Ya, Ustaz ngomongnya sekarang sih. Ngomongnya baru sekarang, saya udah terlanjuran kawin. Ya, kalau emang kita udah dapetnya yang begitu, udah dirawatin aja, Pak. Dirawatin, diajarin gitu ya. Karena bini yang bagus juga itu ada peran daripada suami gitu ya. Makanya bini kita nih biar kita ajak jalan bareng ya. Artinya apa? Artinya harus seirama. Kalau lakinya rajin ngaji, bininya kudu rajin ngajinya. Jadi nanti jalannya bareng, ya kan? Kan namanya kan kita pasangan, ya enggak? Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan kita ini sebagai pasangan. Yang namanya pasangan harus sama, ya, harus sama antara laki dan bini, harus sesuai, harus seirama. Coba dah bayangin kalau kita jalan, yang satu haknya tinggi, yang satu haknya nggak ada, gimana jalannya? Capek, Pak, capek gitu. Tapi kalau dua-duanya haknya sama, tingginya sama, jalannya juga enak gitu jamaah sekalian, ya. Maka nanti ini setelah ini masuk pada ayat bagaimana kita ini mencetak anak-anak yang soleh seperti keluarganya Imran. Nanti akan ada pembahasannya itu insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha baniha iftah 'alaina وعلى أولادنا تلاميذنا فتوها العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.